Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Laili dengan NIM 23211000105, kelas B Agribisnis, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan menjelaskan tentang komoditas garam yang ada di wilayah Sumeneb. Garam adalah salah satu komoditas pangan di Indonesia yang sangat tergantung pada iklim. Indonesia dengan curah hujan relatif tinggi dan dipengaruhi oleh keragaman iklim seperti El Niño Southern Oscillation atau ENSO, menjadi faktor pembatas proses produksi garam evaporasi. Pengaruh curah hujan terhadap produktivitas garam di Pergaraman 1 Sumeneb. Setiap kelompok kolam pemilihan atau evaporasi akibat curah hujan, semakin tinggi konsentrasi air garam di dalam kolam pemilihan, semakin sensitif kolam tersebut terhadap curah hujan. Curah hujan dan frekuensi hari hujan selama produksi mempengaruhi penurunan produktivitas garam. Awal musim kemarau dan hujan di lokasi Pergaraman 1 Sumeneb PT Garam Persero mengalami penyimpanan akibat fenomena ENSO berdasarkan korelasi indeks osilasi selatan atau IOS dengan anomali awal musim hujan dan kemarau selama periode 1999 sampai 2011. Produktivitas garam selama 1999 sampai 2011 dapat direpresentasikan oleh IOS musim kemarau dengan koefisien determinasi sebesar 54,8%. Kabupaten Sumeneb berdasarkan klasifikasi Köppen tergolong bertipe iklim AW. Sedangkan berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson bertipe iklim D. Kabupaten Sumeneb memiliki iklim savana tropis yang kering pada saat musim dingin dengan jumlah bulan kering per jumlah bulan hujan dalam satu tahun rata-rata antara 0,6 sampai 1. Artinya, bulan kering di Sumeneb rata-rata 3,5 atau sampai 6 bulan pada musim dingin. Kondisi ini memenuhi syarat pergaraman. Berdasarkan data curah hujan tahun 1999 sampai 2011, Kabupaten Sumeneb memiliki tipe curah hujan monsun. Awal musim kemarau Kabupaten Sumeneb rata-rata pada dasar ke-14 atau pertengahan Mei dan berakhir pada pertengahan bulan November. Lahan pergaraman milik PT Garam atau Persero di Kalianget adalah 2.682,8 hektar. Lahan pemilihan evaporasi ada lahan A dan lahan B. Lahan A yaitu 148,7 hektar dan lahan B 117,1 hektar. Sistem produksi garam yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem evaporasi bertingkat atau metode Portugis. Kolam pemilihan merupakan kolam yang digunakan untuk menguapkan air laut dengan susunan topografi bertingkat dari salinitas terendah yang dapat mengalir melalui pintu-pintu air. Selain itu, terdapat meja-meja kristalisasi yang digunakan untuk mengkristalkan garam. Berdasarkan hasil analisis klaster, kolam pemilihan A dan B dikelompokkan menjadi 4 kelas, yakni kolam dengan salinitas rendah, kolam sedang, kolam tinggi, dan kolam sangat tinggi. Lahan pemilihan bertingkat ke dalam 4 kelompok menurut karakteristik garam. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu curah hujan memberikan dampak negatif pada kenaikan konsentrasi air garam. Pengaruh hujan menjadi semakin besar pada kolam pemilihan yang semakin pekat. Peningkatan curah hujan dan frekuensi kejadian hujan selama musim produksi berpengaruh pada penurunan produktivitas garam tahunan.
Curah hujan selama musim produksi garam atau Juli dan November dapat dilaksanakan oleh Indeks Osilasi Selatan atau IOS. Selama musim kemarau rata-rata Mei-November sebesar 72,5%. Sedangkan anomali awal musim hujan pergaraman 1 Sumeneb juga dapat dilaksanakan oleh IOS September. Produktivitas garam tahunan dapat dijelaskan oleh IOS sebesar 54,8%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.